untuk menyampaikan firman. Oke. Baik, selamat pagi ya semuanya. Juga bagi rekan-rekan yang lain yang belum saya kenal, puji Tuhan untuk semua kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini saya sudah co-host belum ya? Sudah Pak, sudah bisa presentasi. Nah, oke. Baik, kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur pagi ini Tuhan memberikan anugerah yang baru dalam hidup kami. Memasuki bulan yang baru, hati kami dipenuhi dengan sukacita, karena bulan ini kami boleh mengingat kembali akan karya Kristus yang luar biasa di dalam diri kami. Bapa, kami sebentar akan mau belajar firman-Mu kembali. Mohon kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami, memimpin baik hamba-Mu yang berbicara, maupun setiap kami yang mengikuti dimanapun kami berada. Tuhan sertai semua sarana yang kami pakai, sehingga acara ini nanti boleh berjalan dengan baik, dan kami berakhir boleh mendapatkan berkat dari Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Seperti biasa ya, saya kalau ini memakai media PowerPoint, saya akan menggunakan beberapa slide untuk mendukung materi kita pada pagi hari ini. Nah, saudara, kita akan berbicara tentang doa Bapa kami ya. Di dalam bahasa Inggris biasa juga disebut dengan istilah yang sedikit berbeda, the Lord's Prayer, doanya Tuhan Yesus. Karena memang yang mengajarkan ini adalah Tuhan Yesus. Nah, doa Bapa kami ini, saudara, sejak Bapak Gereja telah menjadi satu materi yang sangat dipelajari, baik oleh Bapak Gereja Agustinus, Bapak Gereja yang lain, dan sebagainya. Dan telah menjadi berkat bagi gereja Tuhan sepanjang zaman. Termasuk juga adalah bagaimana seorang Martin Luther memberikan satu penilaian terhadap doa Bapak kami ini. Jadi dia mengatakan bahwa doa Bapak kami ini adalah doa yang terbaik, doa yang pernah muncul atau yang pernah diberikan kepada bumi ini. Ya, sebab Allah Bapa lah yang merancang doa ini melalui anaknya dan menempatkan itu di dalam mulut atau perkataan sang anak. Maka tidak diragukan lagi bagi kita bahwa doa ini sangat menyenangkan hati Bapa ya. Jadi saudara, di dalam Alkitab memang banyak sekali doa-doa yang indah ya yang bisa kita pelajari, termasuk adalah doa Bapa kami yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, tentu saja di dalam dua sesi ini kita hanya berbicara secara singkat ya, secara esensi dalam dua sesi tentang doa Bapak kami ini. Apa sih saudara yang menjadi keunikan doa Bapak kami ini sehingga ini menjadi satu doa yang indah yang patut kita pelajari, kita renungkan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Yang pertama adalah nilainya di dalam kedalamannya ya, tentang comprehensiveness. Jadi doa ini tuh doa yang sangat dalam. Memang tidak panjang ya, singkat, tetapi setiap kalimat itu sangat dalam. Ada kemaknaan rohani yang luar biasa yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam doa ini, yang kalau kita gali itu tidak akan pernah habis, tidak pernah akan selesai. Jadi di dalam comprehensiveness kita menemukan satu nilai yang luar biasa di dalam doa ini. Kedua, di dalam masalah clearness ya, kejelasan. Doa ini doa yang sangat jelas apa yang dikatakan, tidak berbelit-belit ya, to the point, tidak perlu Bapak Ibu sekolah PhD, S3 baru ngerti doa ini, enggak usah ya. Jemaat awam pun membaca langsung ngerti maksudnya apa. Nah, jadi di dalam doa Bapak kami ini Tuhan Yesus sangat jelas menjelaskan bagaimana kita berdoa kepada Bapak, termasuk di dalam hal ketiga adalah kelengkapannya, completeness. Lengkap isinya meskipun disampaikan di dalam satu doa yang singkat sekali. Nah, lengkap di sini itu mencakup akan relasi kita dengan Bapa maupun dengan relasi kita dengan diri kita sendiri. Jadi di dalam hal jasmani, hal rohani, hal-hal yang lain itu dinyatakan dengan cukup lengkap di dalam doa Bapak kami ini ya. Dan yang keempat, nilai doa Bapak kami ini adalah, nah ini yang harus kita ingat saudara, banyak orang juga salah kaprah
bahwa doa Bapa kami ini diajarkan oleh Tuhan Yesus ini adalah sebagai pola, ya, pattern of prayer, bukan mantra, bukan jimat. Jadi apakah doa Bapa kami ini harus kita doakan? Kalau begitu hanya sebatas pola, ya tentunya boleh kita doakan, bukan berarti menjadi satu keharusan, ya. Di dalam arti jangan dijadikan mantra. Bangun tidur doa Bapak kami, mau makan doa Bapak kami, nanti mau tidur doa Bapak kami. Nah, lama-lama kehilangan makna sehingga sekedar menjadi satu ritual atau mantra, ya. Di beberapa gereja ya yang saya layani, setiap kali doa selesai tentang doa syafaat selalu diakhiri dengan doa Bapa kami. Nah, itu ada baiknya di dalam pengertian bukan sebagai mantra tetapi mengingatkan kita bagaimana sih berdoa yang baik itu dan mengingatkan kita tentang doa Bapa kami, ya, supaya kita tidak lupa. Jadi, saudara, doa Bapa kami ini adalah satu doa yang dalam, yang jelas, yang lengkap, dan menjadi pola pattern bagi umat Tuhan sepanjang zaman. Nah, apa isi doa Bapak kami ini kalau begitu? Para teolog membagi, Bapak Ibu, di dalam tulisan-tulisan mereka, doa Bapak kami ini memiliki tiga struktur utama, tiga bagian utama. Yang pertama itu biasa disebut dengan pengantar atau pembukaan, introduction, yang nanti juga kita akan gali. Yang kedua, bagian dari doa Bapak kami ini adalah permintaan. Ada satu request, permohonan dari kita kepada Tuhan. Nah, ini memakai tempat yang paling banyak dan kemudian diakhiri dengan satu kesimpulan atau penutup dari doa Bapak kami ini, ya. Jadi ini adalah struktur utama doa Bapak kami. Nah, sekarang kita akan gali, ya, dari tiga struktur ini kita akan mulai dari pembukaan atau pengantar. Apa sih yang di dalam doa Bapak kami ini menjadi pengantar bagi kita? Yaitu adalah kalimat Bapa kami yang di surga. Ini oleh para pentafsir biasa dikategorikan sebagai introduction. Kita menyapa Allah kita dengan sebutan Bapa, ya, Bapa kami yang di surga. Saudara, kalimat ini sebenarnya singkat sekali, luar biasa, ya, bahkan anak kecil bisa menghafal, tapi maknanya sangat dalam, ya. Maknanya sangat dalam sekali. Nah, sebenarnya saudara kalau tahu tentang hal ini, relasi atau sebutan Bapa ini adalah milik relasi antara Allah Bapa dengan Allah Anak. Ini yang pertama yang harus kita ketahui. Jadi di dalam pembukaan ini kita melihat sesuatu yang luar biasa, saudara, bahwa relasi Tuhan Yesus dengan Bapa itu sekarang diberlakukan bagi kita. Kita ini sebenarnya tidak layak memanggil Allah kita sebagai Bapa. Yang layak memanggil itu di dalam kekekalan hanya Allah Anak memanggil Allah Bapa, ya. Tapi di dalam doa ini Tuhan Yesus membagikan hak istimewa itu kepada kita. Ajarkan kami berdoa. Nah, Tuhan Yesus mengatakan, berdoalah demikian, Bapa kami, ya. Jadi saudara, pembukaannya ini sudah menunjukkan, ya, bahwa anugerah Tuhan di dalam hidup kita itu sangat luar biasa, dan istilah Bapa kami ini itu kembali menunjuk kepada bahwa Dia adalah Allah dari segala bangsa, ya. Allah dari segala bangsa. Bahwa Dia bukan hanya milik orang Yahudi. Tuhan Yesus mengatakan Bapa kami, ya. Siapa kami di sini? Semua anak-anak Tuhan di seluruh dunia, dari segala bangsa, dari segala etnis di sepanjang zaman. Siapapun mereka yang sudah di dalam Kristus, mereka berhak memanggil Allah dengan sebutan Bapa, ya, Bapa kami. Dan selain istilah Bapa ini bersifat universal, istilah Bapa kami ini juga mengingatkan kepada kita adalah persaudaraan kita sebagai anak Allah, ya. Tuhan Yesus bukan mengatakan Bapakku yang di surga atau Bapak kita saja, tetapi Bapak kami. Jadi saudara-saudara sekalian, setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, itu adalah semua adalah saudara di dalam Yesus, saudara di dalam Tuhan, ya. Ini adalah satu ikatan kerohanian yang mengawali akan doa tentang Bapa kami ini. Bapa kami
yang di surga. Jadi pertanyaannya, saudara, bagaimana kita ini bisa menjadi seorang anak Allah? Nah, ini pertanyaannya. Bagaimana kita bisa menjadi anak Allah? Ya. Saudara sekalian, kita ini tidak layak menjadi anak Allah. Tadi saya sudah jelaskan, istilah anak itu sebenarnya adalah milik daripada Tuhan Yesus di dalam relasinya dengan Bapa sejak di dalam kekekalan. Tetapi itu sekarang diberikan kepada kita, di-sharingkan kepada kita melalui dua hal. Pertama, kita bisa menjadi anak Allah itu karena Allah yang memilih kita, ya. Ini adalah doktrin penting ya di dalam teologi reform, doktrin predestinasi, doktrin pilihan. Jadi berulang kali di dalam Alkitab Allah menyatakan bahwa Allah yang memilih Israel, bukan Israel yang memilih Allah. Perjanjian baru Tuhan Yesus juga mengatakan, bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu. Ya. Nah, saudara sekalian, kita ini bisa menjadi anak Allah hanya karena Allah lah yang pertama-tama memilih kita sebelum dunia dijadikan untuk diberikan hak menjadi anak Allah. Dan di dalam waktu, di dalam sejarah, pemilihan Allah ini dinyatakan, direalisasikan di dalam pertobatan kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Jadi bagaimana kita bisa menjadi anak Allah? Ya ini dua hal ini ya. Di dalam kekekalan Allah memilih kita. Di dalam waktu atau sejarah kita percaya dan beriman kepada Kristus, anak Allah itu sendiri. Dan ketika kita beriman kepada Kristus, itulah menjadi pintu pembuka kita memiliki status yang baru sebagai anak-anak Allah. Saudara, bagaimana selanjutnya? Bagaimana saya bisa tahu saya adalah anak Allah? Nah, ini penting ya. Jadi status anak Allah ini bukan bicara tentang sekedar masalah perasaan ya. Oh, saya rasanya nih anak Allah nih. Nah, iman Kristen itu bukan dirasa-rasa, Saudara. Tapi muncul dari conviction of faith ya, keyakinan iman yang kuat. Saya anak Allah, saya anak Bapa. Nah, bagaimana kita bisa tahu kita adalah milik Bapa? Ada beberapa indikasi yang Alkitab katakan kepada kita, Saudara. Yang pertama adalah bila kita ini mengasihi Dia lebih dari dunia. Nah, ini ya. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 ayat yang terkenal, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ya. Jadi ayat ini jelas sekali. Apa sih ciri-cirinya kita ini anak Allah, anak Bapa? Bila kita itu kasih kita ya, affection kita itu jauh lebih besar untuk Allah, untuk Bapa daripada untuk dunia. Jadi memang kita selama hidup di dalam dunia ini kita tidak bisa lepas dari kebutuhan-kebutuhan jasmani ya, untuk menyambung hidup dan sebagainya. Tetapi itu tidak boleh, saudara, membuat kita lebih mengasihi dunia daripada Allah. Dan Tuhan Yesus berulang kali mengingatkan, kamu tidak bisa mengasihi Allah dan kepada Mammon. Jadi ketika kita ini memiliki satu hati mengasihi Tuhan, melebihi apapun di dalam dunia ini, kita boleh tahu, saya anaknya Bapa, ya, saya anak Allah. Karena ini adalah ciri yang pertama. Yang kedua, saudara, bagaimana saya tahu saya adalah anak Allah atau anak Bapa? Bila kita ini taat kepada Bapa daripada taat kepada manusia. Otoritas tertinggi di dalam hidup kita itu adalah ketaatan kepada Allah, ya, bukan kepada manusia. Walaupun di dalam pekerjaan kita harus tunduk kepada atasan kita. Selama itu tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan, dengan firman Tuhan. Nah, Kisah Rasul 5 ayat 29 memberikan contoh yang baik ya. Ketika Petrus dan rasul-rasul itu ditahan, mereka dilarang untuk memberitakan Kristus, mereka menjawab, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Jadi ketakutan kita, hati yang memiliki takut akan Allah ya, fear of God itu harus lebih besar daripada fear of man, takut kepada manusia. Sekalipun itu mungkin akan menyangkut jabatan kita, posisi kita, bahkan nyawa kita. Nah, ketika kita melakukan ini, kita itu
memiliki satu keyakinan, saya adalah anak Allah. Ya, saya memberikan 2 poin penting ini saja sebagai satu guidance bagaimana saya tahu saya adalah anak Bapa. Nah, saudara, apa sih dampaknya ya kalau kita menjadi anak Allah dan Allah itu menjadi Bapa kita? Apa efeknya? Apa dampaknya? Apa akibatnya? Yang pertama, saudara, kita pasti akan dikasihi oleh Allah, dan kasih Allah itu diwujudkan di dalam Dia akan mengajar kita, mendidik kita di dalam kebenarannya. Ini berbicara tentang anugerah khusus ya. Kita itu diselamatkan, diberikan saving grace, bukan sekedar untuk ya pokoknya mati masuk surga, yaitu orang Kristen yang naif. Tetapi saudara, menjadi anak Tuhan itu ada kita diberikan anugerah demi anugerah, seperti saat ini kita boleh belajar akan firman Tuhan. Tuhan akan mendidik kita, mengajar kita, ya, membentuk karakter kita, membentuk kerohanian kita melalui kebenaran firman-Nya. Yesaya 48 ayat 17, beginilah firman Tuhan, penebusmu yang Maha Kudus Allah Israel, akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Nah ini loh saudara, ketika kita menjadi anak Allah, Bapak Allah menjadi Bapak kita itu akan hidup di dalam pimpinannya Dia. Kalau kita mau dididik, dibentuk, diajar oleh Tuhan, kita jadi tahu bagaimana harus menjalani hidup di dalam dunia ini. Ya, yang kedua, tentu saja Tuhan juga mengatakan, ketika Allah menjadi Bapa kita, Dialah yang akan menjaga dan memelihara hidup kita. Saudara, memelihara hidup kita, menjaga hidup kita bukan berarti kita ini tanpa ada masalah. Hidup kita lancar terus, sukses terus, ya, itu pembohongan rohani, saudara. Kita melihat di dalam Alkitab, semua orang yang dikasih Tuhan itu Tuhan juga berikan banyak ujian di dalam hidupnya, termasuk Daud dan sebagainya. Tapi di sisi yang lain, Tuhan juga berjanji kepada kita. Jadi dalam Matius 6 ayat yang terkenal, ketika Tuhan Yesus berbicara tentang kekhawatiran, jangan kamu khawatir. Apa yang tidak kamu makan, kamu pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapakmu yang di sorga tahu, kamu memerlukan semuanya itu. Ya. Jadi ini ada janji pemeliharaan kita di dalam relasi Bapak dengan anak. Ya. Ini adalah hal yang kedua. Hal yang ketiga, saudara, ketika Tuhan menjadi Bapak kita dan kita menjadi anaknya, adalah Dia akan menghajar kita, membentuk kita sebagai anak-anaknya. Jadi jangan dipikir ketika kita jadi anak Tuhan, kita akan dimanja-manja terus ya, digendong, dininak bobokkan. Tidak, saudara. Tuhan kadang-kadang menghajar anaknya sebagai bentuk cinta kasih, sebagai bentuk pemeliharaan di dalam hidup kita. Ini yang Ibrani katakan. Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Dia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Saya rasa kalau kita menjadi anak Tuhan yang sejati, di dalam hidup kita, kita akan pernah mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan dari Tuhan. Nah, mungkin itu adalah sebagai hajaran, didikan dari Tuhan kepada kita, supaya kita tidak lari daripada kehendak Tuhan. Ya, jadi saudara, paling tidak ada 3 hal inilah di dalam relasi Bapak dan anak yang akan kita nikmati ketika kita itu menjadi anak Allah atau anak Bapa. Nah, ini tentang kalimat Bapa kami, ya. Nah, kalimat di belakang ini, saudara, Bapa kami yang ada di surga. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita berdoa di dalam pembukaan doa Bapa kami ini, Bapa kami yang ada di surga. Jangan di dalam pikiran kita ini muncul satu gambaran ketika Tuhan Yesus ngomong di surga, seolah-olah Allah itu terbatas tempatnya hanya di surga, ya. Nah, istilah surga ini adalah istilah yang sangat luas ya di dalam perjanjian baru kita. Di dalam bahasa Yunani,
itu memakai kata Uranos ya, dari muncul planet Uranus. Dalam bahasa Ibrani itu memakai kata Syamayim. Nah, kata Syamayim dan Uranos ini, saudara, itu biasanya diterjemahkan langit. Jadi kata Syamayim itu artinya bisa macam-macam, bisa langit, langit di dalam arti matahari, bulan, dan bintang yang kita lihat ini, tapi arti kedua itu bisa juga artinya surga, tempat tinggalnya Allah. Jadi ketika kita berdoa, Bapa kami yang ada di surga, saudara jangan berpikir, oh Tuhan ini kok cuma tinggal di surga, dia tidak maha hadir. Ya di surga tok, tidak di mana-mana. Begitu, seperti kita di rumah ya tidak di mana-mana. Tidak, saudara ya. Kalimat di surga ini bukan menunjuk kepada kesempitan lokalisasi daripada Bapak kita. Tetapi surga ini mewakili sesuatu yang lebih penting daripada sekedar tempat. Apa itu signifikansi Bapa kami yang di surga? Jadi ketika kita berdoa diajarkan oleh Tuhan Yesus, Bapa kami yang di surga, Tuhan Yesus sedang mengarahkan pikiran kita untuk melihat kemuliaan Allah, untuk melihat kekudusan Allah. Nah, ini yang diwakilkan di dalam kata surga di dalam pembukaan ini. Ya. Bapa kami yang di surga. Langsung saya pikiran saudara ingat, oh Bapakku ini penuh kemuliaan di tahta yang penuh kekudusan. Ya, ini yang harus muncul di dalam pikiran kita. Jadi dia bukan Allah yang kotor, Allah yang najis, Allah yang memberikan perintah yang berdosa dan sebagainya, tapi dia Allah yang kudus dan penuh kemuliaan. Kedua, Bapak Ibu, ketika kita berkata Bapa kami yang di sorga, kita diingatkan dia adalah Allah yang penuh daulat, penuh kuasa, Allah yang tidak tertandingi kedaulatan dan kekuasaannya oleh siapapun. Jadi sorga ini mewakili satu bahasa kiasan yang menunjuk arti yang lebih dalam daripada sekedar tempat. Ya, Bapa kami yang di sorga. Dan ketiga, ketika kita berbicara, berdoa, Bapa kami yang di surga, kita diingatkan, Bapakku di surga, aku di bumi. Ini menunjukkan qualitative different, perbedaan. Kita ini bukan apa-apanya Tuhan. Bapakku di surga penuh kemuliaan. Kita ini di bumi juga penuh dosa dan kelemahan. Nah, ini nanti mirip dengan apa yang kita bahas di dalam permohonan ya. Jadilah kehendakmu di surga dan di bumi. Di situ menunjuk kembali kepada qualitative different. Jadi Tuhan Yesus di dalam pembukaan ini, saudara, itu ingin menunjukkan kepada kita bahwa relasi kita dengan Bapa ini semata-mata tercipta, terbangun hanya karena anugerah Tuhan. Dia yang memilih kita, dia yang memanggil kita, dia yang menebus kita, dia yang menjadikan kita anak-anaknya. Sekaligus pembukaan ini mempersiapkan kita untuk masuk di dalam permohonan-permohonan doa kita. Ya, jadi ini tentang pembukaan. Sekarang kita masuk di dalam permintaan. Saudara, permintaan pertama di dalam doa Bapa kami ini adalah dikuduskanlah namamu, ya. Hallowed be thy name. Ada 3 permintaan pertama, saudara, di dalam doa Bapa kami ini. Jadi 3 permintaan pertama itu adalah berkaitan dengan Allah, dengan kemuliaan Allah. Sedangkan 4 permintaan terakhir, nanti minggu depan akan kita bahas ini, itu berkaitan dengan kebutuhan kita. Jadi di dalam doa Bapa kami sebenarnya ada 7 permintaan. Saudara, 7 permintaan, kata 7 ini atau angka 7 ini memang unik ya di dalam Alkitab kita. Angka yang sempurna di dalam kebudayaan Yahudi dan itu muncul berulang kali di dalam Alkitab kita. 7 perkataan salib, 7 surat kepada Yohanes, kepada surat kepada 7 gereja ya di kitab Wahyu. Kemudian ada 7 sangkakala dan sebagainya. 7 itu muncul berkali-kali di dalam Alkitab kita termasuk di dalam doa Bapa kami ini. Nah, sekarang kita akan mulai dari yang pertama, dikuduskanlah namamu. Saudara, nama Tuhan itu mewakili Tuhan sendiri. Bapak Gereja Agustinus sebenarnya mengatakan, Allah kita ini sebenarnya tidak punya nama. Tetapi dia memperkenalkan diri kepada Musa, I am who I am.
atau yang kita kenal dengan Yahweh, ya, Yehova, I am who I am. Itu di dalam konteks covenant, saudara. Di dalam konteks perjanjian Allah dengan umatnya. Allah memperkenalkan diri kepada umatnya sebagai Yahweh, Yehova. Nah, dan nama itu mewakili keberadaan diri Allah sendiri. Jadi di dalam permintaan pertama ini, dikuduskanlah namamu. Saudara, di dalam perjanjian lama ya, ini menjadi satu isu yang sangat krusial sekali, saudara. Kalau seseorang, apalagi umat Israel, itu menista nama Tuhan, wah hukumannya tidak main-main, saudara. Mati. Ya. Menodai nama Tuhan, menista, menajiskan nama Tuhan. Serius itu pelanggarannya. Katakanlah kepada Harun dan anak-anaknya, supaya mereka berlaku hati-hati terhadap persembahan-persembahan kudus yang dikuduskan orang-orang Israel bagiku, agar jangan mereka melanggar kekudusan namaku yang kudus, akulah Tuhan. Ya. Jadi di dalam ibadah perjanjian lama, segala sesuatu, bahkan persembahan-persembahan dan sebagainya, itu semua berkaitan dengan kekudusan nama Tuhan. Salah memberikan persembahan, motivasinya, caranya, itu semua adalah penghinaan terhadap nama Tuhan. Dan ini muncul puluhan kali, kalau sudah lihat di dalam perjanjian lama, sudah akan menemukan berapa banyak orang yang dihukum mati oleh Tuhan karena menodai atau menista nama Tuhan, ya, menghina nama Tuhan. Jadi nama Tuhan sesuatu yang kudus, yang mewakili keberadaan dirinya. Jadi kalau begitu saudara, di dalam permintaan pertama ini, kuduskanlah namamu. Apa maksud dari permintaan ini? Apakah Tuhan itu namanya kurang kudus? Sehingga dia minta-minta kepada umatnya, kuduskanlah namaku. Gitu. Lalu Tuhan Yesus ngajar, berdoalah demikian, kuduskanlah namamu. Tidak ya saudara. Kekudusan Tuhan berkaitan dengan kemuliaan Tuhan. Itu tidak bisa berkurang, tidak bisa bertambah. Jadi kemuliaan, kekudusan, kuasa Tuhan tidak berkurang, tidak bertambah. Lalu apa maksud dari permohonan ini? Saudara, permohonan ini sebagai permohonan yang indah sekali, saudara. Tafsiran terbaik itu mengatakan bahwa permohonan ini adalah agar nama Allah itu bisa dimuliakan, dikuduskan melalui hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, yang tadi kita memanggil Dia Bapa dan kita anaknya, di dalam proses pengudusan hidup kita yang sedang kita jalani. Saya ulangi ya, ini satu request doa yang sangat indah sekali. Doa ini bisa saya kalimatkan ulang seperti ini. Tuhan, jadikan hidupku ya, menjadi alat yang memuliakan, yang menguduskan namamu. Ini loh sebenarnya artinya. Ya. Jadi ini berkaitan dengan satu tekad, satu komitmen di dalam diri kita sebagai anak Allah, supaya Tuhan itu berkenan memakai hidup kita, menguduskan namanya, memuliakan namanya. Meskipun kita tahu, kita ini sekarang dalam proses sanctification ya, pengudusan, kita tidak akan pernah sempurna. Kita masih jatuh bangun, kita bisa berdosa, kita masih bisa memberontak kepada Tuhan. Tapi paling tidak doa ini menunjukkan satu komitmen tekad kita, pakai hidupku Tuhan untuk menguduskan namamu, memuliakan namamu di dalam dunia ini. Ya, saudara-saudara, ini yang juga dikatakan oleh seorang bapak gereja ya dari Kapadokia, Gregory of Nyssa. Ketika di dalam doa saya berkata, hallowed be thy name, dikuduskanlah namamu. Tapi apa yang saya mau cari ya di dalam kata-kata ini sebenarnya itu berdampak pada diriku sendiri. Aku meminta melalui pertolongan ilahi, ya pertolongan ilahimu, menolong aku untuk menjadikan aku murni, pure, righteous, menjadi orang yang benar, faithful, menjadi orang yang setia, dan aku boleh abstain, ya, hilang atau menghindarkan diri dari semua kejahatan, dan aku boleh berbicara kebenaran dan melakukan keadilan. Nah ini loh, saudara.
Jadi ketika kita tuh berdoa dikuduskanlah namamu, sebenarnya kita itu berdoa kepada Tuhan, Tuhan jadikan aku ini kudus ya. Di dalam perkataanku, di dalam pikiranku, dalam imanku dan semuanya supaya dalam hidupku ini aku bisa memuliakan dan menguduskan namamu. Nah, ini Saudara yang menjadi poin di dalam permintaan pertama. Dikuduskanlah namamu. Jadi ingat ya, ini satu permintaan kita kepada Tuhan sebenarnya berdampak bagi diri kita sendiri. Bukan Tuhan kurang kudus lalu ngemis-ngemis minta kita menguduskan namanya. Bukan. Ya. Kedua, Saudara, permintaan kedua berbicara tentang datanglah kerajaanmu, thy kingdom come. Saudara, konsep tentang kingdom of God, ya kerajaan Allah ini sangat luas sekali. Kita tidak bisa menjelaskan sampai detail, tapi di YouTube channel saya sudah ada itu ya. Nah, saya berikan secara singkat saja. Kerajaan Allah ini, Saudara, sebenarnya adalah inti berita dari Tuhan Yesus selama dia melayani. Berulang kali dia mengatakan, kerajaan Allah, kerajaan Allah. Bahkan berita pertama yang disampaikan adalah kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah. Tuhan Yesus juga mengajar banyak perumpamaan, semua itu tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama bla 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 ya, di Matius 13 khususnya dan seterusnya. Jadi kingdom of God itu merupakan central message daripada pengajaran Tuhan Yesus, Saudara. Dan itu sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Saya tidak bisa memberikan banyak ayat di sini, tapi dalam perjanjian lama itu sudah berulang kali Tuhan Yesus, Allah Bapa itu sudah menubuatkan tentang kerajaan yang akan datang. Salah satunya adalah Yesaya pasal 9. Seorang anak diberikan kepadamu, ya, tampuk pemerintahan ada di atas bahunya dan kerajaannya akan selama-lamanya. Itu nubuatan tentang kingdom of God. Yang pada waktu nanti Tuhan Yesus datang, itu hadir di dalam dirinya Tuhan Yesus. Jadi kerajaan Allah itu apa definisinya? Ya, secara gampang, kerajaan Allah adalah pemerintahan, kedaulatan Allah atas dunia ciptaannya. Loh, apakah dulu sebelum Yesus datang Allah tidak berdaulat? Berdaulat, Saudara. Allah sudah berdaulat. Tetapi kedaulatan Allah di dalam pemerintahannya ini sekarang diwujudkan dengan lebih jelas lagi di dalam kehadiran Tuhan Yesus ketika dia datang ke dalam dunia. Dan salah satu manifestasi kerajaan Allah itu Tuhan Yesus katakan di dalam Matius 12 ayat 28. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah itu sudah datang kepadamu. Atau di dalam Lukas, kerajaan Allah itu sudah hadir di tengah-tengahmu. Nah, orang Yahudi tidak ngerti, Saudara, bingung. Apa ini maksudnya? Tapi kita jelas, ini menunjuk kepada dirinya sendiri. Jadi, ketika Tuhan Yesus datang, kuasa iblis dibatasi, dibelenggu melalui berbagai peristiwa eksorsisme, ya, pengusiran setan. Itu menunjukkan kedaulatan Allah atas dunia ciptaannya. Nah, pertanyaannya, kok Tuhan Yesus masih mengajarkan kita berdoa seperti ini? Datanglah kerajaanmu. Katanya tadi sudah datang kerajaanmu. Kok masih diminta datang lagi? Kenapa, Saudara? Saudara sekalian, kerajaan Allah itu adalah satu konsep paradoks, already but not yet. Nah, ini ya, di dalam khususnya tulisan-tulisan Paulus, Paulus menggali pemikiran Kristus tentang kerajaan Allah, dan oleh para teolog akhirnya disimpulkan menjadi satu kalimat paradoks, sudah datang tetapi juga belum datang. Sudah datang tapi belum sempurna. Already but not yet. Memang kedatangan Kristus pertama sudah membawa kerajaan Allah. Tetapi di dalam dunia yang berdosa ini, Saudara, kerajaan Allah itu masih belum sepenuhnya sempurna. Saat ini, di tengah-tengah dunia yang berdosa ini, kerajaan iblis dan kerajaan Allah itu hadir bersama-sama. Maka kita masih melihat ada banyak kejahatan, banyak dosa di dalam dunia ini, ya. Itulah sebabnya, Saudara, Tuhan Yesus mengajarkan, datanglah kerajaanmu. Untuk apa? Untuk menyempurnakan kerajaan Allah di dalam dunia ini. Jadi di dalam dua pengertian inilah kita itu berdoa
datanglah kerajaan-Mu, Tuhan, ya, supaya kerajaan-Mu di dalam dunia ini betul-betul sempurna dan kejahatan menjadi hilang, iblis dikalahkan, dan anak-anak Tuhan hidup di dalam damai sejahtera yang sepenuhnya bersama dengan Tuhan. Jadi saudara, ketika kita berdoa, datanglah kerajaan-Mu ini adalah satu permohonan kepada kita supaya kerajaan Allah itu kembali hadir di tengah-tengah dunia ini, ya, dengan sempurna, dan kita boleh menikmati Tuhan dengan sempurna juga. Nah, ini tentang datanglah kerajaan-Mu. Nah, yang ketiga, saudara, permintaan ketiga, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Apa esensi daripada permohonan ini? Nah, saudara, semua permohonan bagian yang pertama ini, ya, mulai Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu. Ini rentetan, saudara. Satu logika relasi kita dengan Allah. Jadi kalau kita itu mengaku sebagai anak Allah, dan kita mengakui Allah itu sebagai Bapa kita, lalu kita juga percaya Dia adalah Raja kita, ya, datanglah kerajaan-Mu, Dia Raja kita. Maka konsekuensi permintaan ketiga ini Tuhan Yesus mengajarkan, kita harus belajar tunduk kepada Bapa kita, tunduk kepada Raja kita. Ini logikanya, saudara. Jadi doa ini adalah satu permohonan agar kita itu dimampukan. Tuhan, mampukan saya untuk tunduk kepada kehendak-Mu, sebab Engkau Bapakku, sebab Engkau Rajaku. Mampukan aku tunduk kepada rencana-Mu di dalam hidupku. Ya, ini saudara esensi daripada permohonan yang ketiga ini. Jadilah kehendak-Mu. Jadi ini ada satu komitmen agar kehendak Allah itu digenapkan di dalam hidup kita, dan kita itu rela untuk mentaatinya. Saudara sekalian, kehendak Tuhan nanti kita akan gali sesuatu yang seringkali itu tidak bisa kita pikirkan, ya. Bahkan kalau kita pikirkan, kadang-kadang kita mencapai kesimpulan tidak masuk akal, di luar nalar kita. Kok Tuhan mempunyai kehendak seperti ini? Itulah sebabnya ketika kita berdoa, jadilah kehendak-Mu ini, kita itu bukan saja memohon supaya kita dimampukan, tapi kita ini juga memohon, sertai Tuhan akan anugerah-Mu di dalam hidupku, supaya aku mampu melakukan kehendak-Mu, mampu menggenapkan kehendak-Mu, rencana-Mu. Saudara, tanpa anugerah Tuhan di dalam hidup kita, ya, dan siapapun kita ini tidak akan pernah mampu melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita, saudara. Kita ini ada pemberontak di hadapan Tuhan, ya, orang berdosa yang tidak akan mampu. Jadi pertanyaannya, saudara, kehendak mana, kehendak Allah yang mana yang harus kita genapi di dalam hidup kita? Saudara, ada beberapa hal yang bisa kita gali. Biasanya para teolog itu membagi, saudara, kehendak Tuhan itu menjadi dua macam. Yang pertama, kehendak Tuhan yang bersifat rahasia. Kapan Yesus datang kedua kali, ini rahasia, ya. Akhir hidup seseorang, ini rahasia Tuhan. Dan perjalanan hidup kita tahun depan apa, itu semua rahasia Tuhan. Jadi di dalam poin pertama ini kita juga memohon kepada Tuhan. Tuhan, jadikan kehendak-Mu yang bersifat rahasia, ketetapan-Mu yang rahasia itu digenapi di dalam hidupku. Kita berserah, saudara. Kita mau pasrah kepada kehendak Tuhan yang bersifat rahasia ini. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, jadilah kehendak-Mu. Ini juga menjadi satu doa. Kita itu mau tunduk kepada kehendak Tuhan, yaitu apa yang disebut dengan kehendak Tuhan yang dinyatakan di dalam Alkitab. Taatilah Tuhan, kasihlah musuhmu, beritakan Injil, macam-macam. Ya, di dalam Alkitab itu banyak kehendak Tuhan, saudara, yang harus kita lakukan dan yang kita hindari. Nah, inilah poin kedua, ketika kita berdoa, jadilah kehendak-Mu, kita itu mau tunduk kepada apa yang dinyatakan di dalam Alkitab. Yang perintah kita lakukan, yang larangan kita hindari.
Ini adalah poin yang kedua. Yang ketiga adalah kita mau tunduk di dalam kehendak Tuhan yang bersifat personal. Jadi saudara, ada kehendak-kehendak Tuhan itu yang tidak dinyatakan di dalam Alkitab ya. Tapi itu tetap menjadi bagian rahasia Tuhan bagi kita. Yang dinyatakan secara pribadi demi pribadi itu tiap orang berbeda-beda. Misalnya yang paling gampang, siapa nanti yang akan jadi pasangan hidup kita? Ini kan di Alkitab tidak ada, saudara. Di Alkitab itu cuma ada dua orang yang Tuhan tunjukkan calon istrinya jelas. Pertama Adam, kedua Ishak. Selain itu tidak ada, saudara. Ya, setiap orang harus bergumul, siapa suamiku, siapa istriku. Nah, itu kehendak Tuhan bagi kita. Yang kita harus juga belajar tunduk kepada kehendak Tuhan. Maupun kehendak-kehendak Tuhan bersifat personal yang lain di dalam hidup kita. Nah, belajar tunduk, jadilah kehendakmu di dalam hidupku. Saudara, kenapa kok kita harus berdoa seperti ini, saudara? Kenapa kita harus berdoa, Tuhan jadilah kehendakmu di dalam hidupku? Saudara, ada beberapa hal yang menjadi perenungan kita. Kenapa kok Tuhan Yesus mengajarkan, jadilah kehendakmu Bapa di dalam hidupku? Ya, saudara, yang pertama, karena kehendak Allah itu adalah kehendak yang terbaik bagi kita. Ini yang jawaban yang bisa kita temukan. Bapak kita itu lebih mengenal siapa kita daripada diri kita sendiri. Luar biasa ya. Kita ini kadang-kadang orang yang nggak kenal diri kita sendiri kok. Banyak hal yang kita tidak sadari di dalam diri kita. Sifat-sifat buruk kita, banyak yang kita tidak sadari. Tapi Tuhan mengenal kita. Kedua, karena kehendak Allah itu tidak pernah salah, tidak pernah keliru di dalam hidup kita. Meskipun seringkali kita tidak bisa mengerti. Meskipun kadang-kadang kita berpikir tidak masuk akal. Tapi kita percaya Allah kita adalah Allah yang kudus, Allah yang penuh hikmat, yang kehendaknya tidak pernah salah, keputusan ketetapannya tidak pernah keliru. Ya. Dan yang ketiga, saudara, kenapa kita berdoa jadilah kehendakmu? Karena kalau kita sebagai anak Tuhan, kita belajar hidup di dalam kehendak Allah, itulah yang akan memberikan damai sejahtera di dalam hidup kita. Semakin kita memberontak kepada pimpinan Tuhan, semakin kita hidup tidak ada damai sejahtera. Ya, lihat Yunus itu, saudara, melarikan diri dari hadapan Tuhan, ya, kejar-kejar rasa bersalah, rasa takut dan sebagainya, seperti itu. Jadi semakin kita mau tunduk, submit kepada kehendak Tuhan, kita hidup di dalam kehendak Tuhan, berarti kita hidup di dalam damai sejahtera Tuhan. Saudara, ini yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita ya. Jadi Tuhan Yesus di dalam poin ini telah memberikan contoh kepada kita teladan yang luar biasa ketika dia di Taman Getsemani berdoa, bukan kehendakku Bapa yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Jadi Tuhan Yesus bukan hanya ngajari berdoa, tapi Tuhan Yesus juga mempraktekkan apa yang dia ajarkan kepada kita ya. Jadi di dalam doa ini muncul kembali istilah sorga dan bumi ya. Jadi jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di sorga. Ini menunjuk kembali kualitatif different. Kehendak kita di bumi itu beda dengan kehendak Tuhan yang di sorga. Itulah sebabnya kita harus belajar tunduk. Nah, saudara, saya akan memberikan kesimpulan terakhir dari pembicaraan kita pagi hari ini tentang 3 bagian pertama ini. Jadi 3 permohonan pertama kita ini, saudara, sebenarnya kalau saudara cermati, ini berkaitan dengan apa yang menjadi kerinduan kita untuk kita lakukan kepada Allah Bapa kita. Karena Dia adalah Bapakku, aku ingin menguduskan namanya, memuliakan namanya. Karena Dia adalah Bapakku dan Rajaku, aku ingin menjadikan Dia sebagai Raja di dalam hidupku. Karena Dia adalah Bapakku, aku mau taat belajar melakukan kehendak Bapakku di dalam hidupku. Nah, ya. Jadi inilah saudara, secara ringkas ya tentang 3 permohonan pertama yang berkaitan dengan apa yang akan kita lakukan untuk Bapak kita. Nanti di dalam 4 permohonan kedua itu terbalik, saudara. Apa yang akan Bapak lakukan bagi kita? Oke, saya sampai di sini dulu. Mungkin biasanya ada tanya jawab atau enggak ini. Silakan Pak Christian.